Oke, ada suaranya? Pertama nggak ada suaranya. Oke, saya ulangin lagi ya. Saat ini saya ada di Sidikiyah melanjutkan untuk investigasi dan kita ingin tahu tentang aliran yang ada di dalam Sidikiyah. Karena kemarin kan belum cukup familiar ya, familiarnya ini Sidikiyah ini karena ada momentum kemarin sedikit ada permasalahan ya yang diduga yang diduga waktu itu, dan ini ramai kemarin sempat viral, makanya kita lanjut untuk investigasinya. Dan saya sudah berusaha untuk masuk di tempat seperti Baiat ya, alirannya ini seperti apa ya, udah bening ya, alirannya ini seperti apa, makanya saya akan melanjutkan yang kemarin. Untuk saat ini saya ada di dalam, di sampingnya juga ada makamnya. Saya masih ditemani, ini ada kemarin dari siapa sih namanya, lupa kemarin, Pak Kus ya? Pak Kus ya, ada Pak Kus ini juga menemani saya, dan alhamdulillah kita diizinkan untuk masuk. Nah, ini teman-teman ya. Oke, lanjut. Bagus. Kita berarti yang tempat pembayatan ini bagus, kita mulai live streaming ya. Menyambung yang soal kemarin. Ini berarti tempat baiat itu sebetulnya di dalamnya hanya ada kayak seperti kolam ya. Kolam di atasnya, terus tingkat, terus ada menara di situ. Ada menara. Fungsi secara detail dan singkat ini masalah baiat ini seperti apa? Dan soalnya kemarin tuh Pak, ada orang ya, kita ini sedang wawancara gitu loh. Kita sedang investigasi. Saya bilang pura-pura tanya baiat, waduh ternyata banyak yang marah-marah. Wah, Arya ini nggak ngerti baiat itu apa gitu. Makanya saya itu harus pura-pura nggak tahu dulu gitu loh. Saya harus mendapat penjelasan dari Pak Kus masalah baiat gedung yang ini. Ini kan baiat ya, gedung baiat ini seperti apa? Jadi dari awal kita ceritakan dulu sekilas tentang Thoreko Sidikiyah. Oke. Jadi Thoreko Sidikiyah itu menurut buku Tanwirul Qulub itu adalah Thoreko yang pertama kali dari jalur Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, baik. Dari Abu Bakar itu yang memberi gelar Asyidik, Ya. kemudian dari Sayyidina Abu Bakar sampai Ali Yazid Bustami itu namanya Thoreko Sidikiyah. Referensi ini bisa kita cari nanti di kitab yang namanya Tanwirul Qulub. Oh, baik. Di kitab Oke. Tanwirul Qulub itu disebutkan tentang Thoreko Sidikiyah. Sebelum Sidikiyah itu dulu? Yang pertama kali Sidikiyah. Jadi Pertama malahan. mulai dari Abu Bakar Siddiq sampai Ali Yazid Bustami, Ya. itu namanya Thoreko Sidikiyah. Oh, Kemudian gitu. Ali Yazid Bustami turun lagi. Namanya ada Dan ini secara seperti nasab ya, ilmunya. seperti nasab kan menurut kitab Tanwirul Qulub itu penyebutan nama Thoreko berganti-ganti sesuai waktunya. Oke. Jadi yang ada dinisbatkan kepada, misalkan kalau Sidikiyah kan dinisbatkan kepada Abu Bakar Siddiq. Oke. Nanti ada Khalwatiyah, ada Syatoriyah, ya itu kan dinisbatkan kepada guru-gurunya itu ya. Oh, Ada Mujaddadiyah, ya, Oke. ada Khalidiyah kan begitu. iya. Tapi dari semua urutan itu, dari versi informasi kitab Tanwirul Qulub, yang pertama itu adalah Thoreko Sidikiyah. Oh, Dan gitu. berganti gitu. Ya. Arti dari baiat, pengertian di sini apa? Baiat itu sebenarnya hanya janji. Janji ikrar. Ikrar. Berarti sama Apa seperti TNI dan Polri ketika dia dibaiat Ya. atau dia berikrar ya sama untuk dengan NKRI. sumpah presiden dan wakil presiden. Oh, Ya. oke. Jabatan kan juga gitu. Oke. Cuma ini berbiatnya kan mereka ini terkait jabatan, ya kan, terkait apa itu di Polri, apa itu sumpahnya kan Betul, begitu, ya. betul. Nah di Thoreko itu adalah Pak di Thoreko Sidikiyah ya apa yang dijanjikan, satu berjanji mau, ya. Yang kedua sanggup berbakti kepada Rasul. Yang ketiga sanggup berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang keempat sanggup berbakti kepada sesama manusia. Kemudian yang kelima sanggup cinta tanah air Indonesia, berbakti kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang tua, ya, kepada sesama manusia, dan kepada ubul waton, ya. Terus yang berikutnya sanggup berbakti kepada negara Republik Indonesia.
Nah, kemudian sanggup mengamalkan toreko sidikiyah, terakhir sanggup menghargai waktu. Jadi ada delapan kesanggupan, termasuk zikir ketika diberikan itu dia sanggup mengamalkan ilmu yang telah diberikan, sanggup berzikir. Oh gitu. Risiknya harus seperti itu. Ini kira-kira tahun berapa ini sendiri? Ini Yang tempat khusus untuk pembayatan. Tempat bayat ini yang pertama kali itu ada di dalamnya Pak yang sebelah sana, yang pertama kali sekitar tahun 70-an ya pertama. Kemudian yang kedua dulu ada di daerah sini tapi masih belum permanen. Sebentar, ini sambil dicasing di sini, sambil jalan nggak apa-apa daripada nanti mati. Saya sampai ke krisis listrik. Kemudian kalau ini sekitar tahun mulai dibangun sekitar 80-an. Ini ya, saat ini sudah di beberapa wilayah ada beberapa tempat pembayatan. Selama ini yang terdaftar kurang lebihnya ada 140 di seluruh Indonesia ya tersebar. Syaratnya 5 yang tadi itu ya? Iya. Tapi diharapkan Pak Yai mempunyai program namanya program 2000 Jamiatul Mutaqirin. Jadi beliau mengharapkan karena dari warga yang 5 juta ini nanti kan ini beranak pinak juga kan, ya kan? Nah, memang beliau tidak mengatakan target waktunya kapan, tapi beliau mencanangkan di Nusantara ini harapannya 2000 ada bangunan seperti ini juga. Jadi pemirsa, mengenai bayat ini ternyata saya kemarin itu sempat salah paham. Saya sempat berpikir negatif, saya pikir ada seperti orang ISIS dia berbayat, ada orang jihadi, mungkin karena itu ada di biasa ya edukasi tentang radikalisme ya. Mungkin saya mengarahnya ke sana. Sisi negatif saya berpikir tentang sidikiyah. Ternyata pembayatannya berbeda sekali. Ini sangat Indonesia sekali, sangat NKRI sekali. Boleh kita lihat yang lain? Boleh, silakan. Nanti kita di sana bisa melihat tentang 8 kesanggupan. Jadi sebelum masuk mereka itu dijanji untuk mau melaksanakan 8 kesanggupan. Gitu, yang ditekan tadi. Nah, kemudian setelah dibayar, sebenarnya dari ajaran zikir itu diharapkan simpulannya hanya 2. Manunggalnya kepada Allah, berbakti kepada Allah, berbakti kepada sesama manusia. Jadi ketuhanan dan kemanusiaan. Sebenarnya ini biasanya tempat nggak boleh, tempat umum masuk nggak bisa ya? Iya, ini adalah tempat yang khusus, tempat khusus untuk menjalankan sesuai dengan visi misi yang ada di sini. Ya seperti pembayatan. Kalau orang yang tidak dibayar tidak bisa masuk sini. Sebentar, suaranya kok banyak yang komen kecil ya? Ya? Suaranya kok banyak yang komen kecil ya? Punyanya jenengan. Masa? Coba. Wonten sing cukup lah, ya cukup. Suaranya coba. Mas, coba dicek suaranya bagus dua-duanya. Coba. Itu komentarnya aman nggak? Aman lah. Mungkin kalau dia kecil volumenya dikerasin dulu. Jadi pemirsa, ini ruang khusus, jadi nggak bisa semua masuk kecuali tertentu ya. Ini nggak bisa masuk, makanya kita sudah diizinkan sama orang yang udah di sini untuk masuk. Ini ada masih kecil ya, masih kecil. Coba digedekan sedikit. Besar kok harusnya kok. Kali punya Bu. Itu udah normal ini. Oh, ini kamu. Ini enggak celep. Ini kamu tuh gimana sih? Bentar. Ini ganggu. Nah, ya kan begini. Udah ini udah. Udah. Oh, Oke, kita lanjut. Kita lanjut investigasinya. Oke. Sekarang kita ini dalamnya itu masih luas sekali pemirsa. Iya. Ya. Dipelankan Pak, itu Pak. Volumenya Pak, mental. Pak, dipelankan yang itu volumenya. Kedengaran di sini. Nah, ini juga ada tempat wudhu ini. Tempat wudhu ini. Ya.
Lah ini Ini yang tadi kita ceritakan ini nih, Yang apa? sanggupan ini. yang Syarat-syarat masuk Thariqah Sidikiyah. jadi Ini. maksudnya ini. Kalau orang mau masuk Thariqah Sidikiyah, Oh, iya, iya, Pak. Iya. Oh, iya, iya, Bu. Ini dari Bojonegoro. Oh, dari Bojonegoro. Anak iya. Antar anak. Mau sekolah besok mas. Nyantri. Iya, Anak usia berapa, Pak? usia baru kelas 9. Kelas 9. Usia berarti Ini lagi liburan apa pulang? Apa nengok? 2007. Berarti 12 tahun. 12 tahun. Ini sedang nengok apa jemput? Ngantar. Ngantar. Kemarin kan libur. Mulai tanggal libur itu 8, Heeh. 9, 10, 11, 12, ini 13 kan besok masuk lagi. Kemarin rame, Bapak nggak kapok? Tetap mondok. Oh, enggak, kemarin kami juga di sini saya. Oh, Berapa di sini? Ya? Mau rapat wali murid enggak tetap jadi. tetap mondok di sini. Iya, Sekolah. Poinnya Ibu tetap percaya. Iya. Alhamdulillah. sangat-sangat percaya. Ini salah satu pemirsa. Salah satu Bapak ini adalah secara kebetulan ketemu nganterin lagi putri atau putra? Putri mondok di Sidikiyah. Jadi artinya yang seperti kemarin yang saya jelaskan, ternyata media ini sangat berbeda jauh yang disajikan ke publik kemarin. Karena ada penjemputan, banyak orang pada berbondong-bondong pulang. Saya jadi ingat waktu ada Gus Miftah dulu ya. Waktu Gus Miftah dulu di framing, santri itu pulang Pak Gus. Pulang semua, ternyata santri masih banyak. Wali-wali murid di sini banyak. Jadi sekilas begitu. Lah kalau ibu orang tua, berarti ibu dari santri. Iya. Berapa tahun Pak? 12 tahun? 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Jadi begitu pemirsa. Terus kita lanjut. Terima kasih Pak. Bu, makasih ya. Kalau ini apa? Ini Mas, ini apa nih? Ini yang kita akan Ini syarat masuk. Ini coba saya akan bacakan pemirsa. Syarat-syarat untuk masuk ini di Thariqah Sidikiyah itu: 1. Sanggup bakti kepada Allah Ta'ala. 2. Sanggup bakti kepada Rasulullah. Oh yang tadi ya, saya jelaskan ya. 3. Sanggup bakti kepada orang tua, ibu bapak. 4. Sanggup bakti kepada sesama manusia. 5. Sanggup bakti kepada negara Republik Indonesia. 6. Sanggup cinta kepada tanah air Indonesia atau hubul waton minal iman. 7. Sanggup mengamalkan Thariqah Sidikiyah. Jadi mengamalkan yang murid atau alumni mendapatkan ilmu dari sini diamalkan. Terus yang 8. Sanggup menghargai waktu. Contoh menghargai waktu ketika adzan sholat, kita harus menghargai ini panggilan Allah nih, kita sholat, umpamanya seperti itu. Ojo kaya aku ratu sholat. Tapi ya kadang-kadang sholat nek wektune. Oh sholat terus-terusan lemangannya kapan? Lah ini berarti maknanya kubahmu di sini kubahnya banyak pemirsa. Oke? Berarti yang dijelaskan Pak Gus tadi. Iya, itu. Iya. 8 pesan. Berarti nggak kayak Jadi bayat. kalau Taida Syarat-syaratnya nggak seperti ISIS harus latihan dulu itu enggak ya? Wah, saya pikir kemarin itu begitu, pikiran saya itu ISIS Pak. Wah ini Sidikiyah kan nggak banyak kenal orang gitu. Ini hikmahnya sangat luar biasa, Masya Allah. Sip, mantap. Lah kalau ini Gapuro. Ini Gapuro yang tembusnya di tempat bayat. Iya. Yang tempat bayat kemarin kalau ini banyak kan di gedung yang tadi nih. Ya. Nah, ini Gapuronya. Jadi ini tempat yang memang betul-betul vital, hanya tertentu. Ya. Ini dijaga ketat ya Pak. Pak ada penjagaan ya setiap sektor ada penjagaan. Ada penjagaan. Tapi kita tadi sudah izin pemirsa, makanya kita bisa masuk lewat dalam, lewat samping. Di atas gedungnya, di bawahnya ada kolam. Selain ini apa Pak Gus? Bertingkat. Jadi bangunan itu ada standarnya. Bangunan Jamiatul itu ada standarnya. Yang pertama bawahnya harus kolam. Terus lantai 1, kemudian lantai 2. Jadi bertingkat. Oh. Memang harus tingkat, ya. Itu kenapa sih Min kamu kameranya terlalu jauh? Aku rakyat kok ganteng kok. Lihatin Jangan ini loh. Hah? lihatin gapuronya. Yang penting kira iki karo ini Pak. Dengan ganteng. Ketok, wis temanut karo aku penak kok. Penak. Oke, ini Gapura. Jadi kalau ke sana itu kemana? Itu ada dalam, jangan ke sana deh. Yang lain nanti ini nyusul besok-besok lagi ya. Ya. Yang lain mana? Kita bisa menyisir untuk melihat Jamiatul dari depan ya. Pak Kus kemarin janjiin saya. Iya. Saya bisa interview sama murid. Oh iya. Bener nggak murid apal Pancasila ntar kayak yang di sana itu Indramayu ada itu.
Oh ya, ya. Tandanya gede ya. Kita ke sana. Oke. Madinah gedenya. Oke, ayo. Kita Asrama putih sana. sana asrama putri. Iya, Gus. Ayo. Ayo, udah. Nah, ini cocok. Cocok. Asrama putra belakangan. Dari tadi mau di sana. Iya, putri. Iya, tadi nih. Sering ada Pak Gun. Iya, masih Gus. Ini asrama sini putri. Iya, ya asrama putih. Baiknya nggak usah masuk di luar, hanya dipanggil. Iya, Mantap sekali. Mas, kemarin itu pemirsa saya itu sampai istirahat. Ini saya sampai kerja karena kurang istirahat. Itu asramanya. Ini sedikit. Ini makam itu Gus. Itu makam. Ini makam abahnya Bapak Kiai. Abahnya Mbak Yai. Mbah Yai Putar ini. Ini makamnya. Terus Ini asrama. Putri. Ini pemirsa, ini asrama Putri Sidikiyah. Jadi asramanya di sini. Nah, itu ada beberapa. Sudah izin Pak? Nggak apa-apa masuk. Boleh. Ya, harusnya kita di depan aja Gus. Di sini tempat terima tamu. Ya, oh gitu. Bagian dalamnya ya. Oh gitu. Konfirmasinya seperti apa? Ini yang khalifah Gus. Itu ada makamnya khalifah ya kan. Jadi Pak Yai mengangkat beberapa. Itu makamnya Khalifah Sidikiyah. Hmm. Arti daripada khalifah itu adalah seorang pemimpin. Jadi kalau seandainya saya dalam keluarga, saya punya istri, saya punya anak, saya ini juga khalifah. Jadi ini berbeda dengan yang namanya khilafah, khalifah, ISIS, bukan seperti itu, jangan salah paham. Khalifah itu yang seperti lama-lama saya jelaskan, seorang pemimpin artinya. Kalau khilafah itu adalah sistemnya. Kayak gitu. Ini khalifah makam, jadi makam dari leluhur Bayaitar. Ya, yang sebelah sana, yang sebelah sana. Kalau yang ini umum. Karena sini wakilnya beliau. Wakilnya ya. beliau, gitu. Terus harmoniknya jangan dibalik biar kita lihat. Saya maafin aja dulu. Potongnya juga, ya ini copot dulu gantian. Tidak apa-apa nanti di aula saja. Ya Allah. Ya, Oh, iya. Kalau ini sebelah mana? Ya nanti kita masuk bareng-bareng. Kalau ini sih cukup kalau HP. Ini yang tadinya saya suruh ngecas. Oh, gitu. Ini masih cukup. Sudah. Sebentar pemirsa ya. Ini. Gimana Pak tadi Pak? Monggo kalau mau ke asrama Putri Bisa? bisa. Tua sudah ada, bendara sekarang. Oh, diizinkan? Oke, Ya, Ya, monggo. Oke kita masuk pemirsa, kita masuk ke Ruangan Putri. asrama namanya ya, asrama lah ya, familiarnya asrama Putri. Masuk. Assalamualaikum. Ini ketuanya. Punya izin nggak? Nggak apa-apa ini? Oke. Kita sedang melakukan live streaming. Nggak apa-apa nggak? Izin minta ambil gambar. Oh ini pesantren untuk wanita. Nah. Oh iya. Jadi ini pemirsa, ini adalah santriwati ya, santriwati Sidikiyah. Ini asramanya seperti ini, potongannya sampai atas. Yang atas itu lihat, kamu yang atas ini, ya, ini atas itu karena ini masih banyak. Ini belum yang putra dan ini sangat besar sekali karena tingkat sampai sana juga semuanya. Oke, ya pemirsa kita ikut. Halo, assalamualaikum. Kamu kenapa senyum-senyum kenapa? Ganteng ya? Ganteng ya? Ganteng ya? Iya dong. Sini, nama kamu siapa yang kecil sini? Nama kamu siapa? Ayo, tak apa-apa. Sini. Ada yang mau nggak? Ayo. Ah, kamu sini. Jembanya sini. Nah, sini. Ini pegang. Coba Om Arya mau tanya sama adik, mondok di sini udah berapa tahun? Baru tingkat Berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Tingkatannya? Kenapa? Tingkatannya? Tingkat yang pertama masuk dah. Ya, tingkatannya Tingkat sudah. 4. Oh, 4.
Yang diajarkan di sini adiknya namanya siapa lupa saya? Melani. Melani diajarkan apa mondok di sini? Diajarin hafalan. Hafalan. Terus tentang hafalan-hafalan itu ya kayak ilmu agama ya. Iya. Kalau untuk kebangsaan diajarin nggak? Diajarin. Contohnya apa? Cinta tanah air. Cinta tanah air. Cinta tanah air itu apa tuh? Ada yang tahu nggak? Masa tanah air dicintai? Cintai itu sama saya, contohnya sama calon gitu itu saling mencintai kan biasanya gitu. Ini cinta tanah air. Oh gitu. Kayak banser kayak lo bro. Iya. Yang hubul waton minal iman itu loh. Iya. Oh. Saya ngetes boleh nggak? Pancasila. Pancasila. Apal? Oke, mulai coba. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kok iso ya? Aku surah hafal ya. Padahal aku so NKRI loh. Tapi aku rapal Pancasila Pak. Iya Pak, aku selali. Orang selanya dia kayak udah hafalan kan mesti. Saya nggak pernah ngapalin. Oke, Melani makasih ya. Coba. Nah sini ayo. Lu kok ya. Oke sekarang begini. Sebentar. Aku minta kompak ya. Aku minta kompak semuanya. Kompak ya. Ini ayo kasih lihat semua ini. Ya, aku kompak Pancasila ya bareng-bareng semua. Bisa? Ya, nggak apa-apa ya. Sini semua sini. Coba. Wah itu turun semua ini. Turun sini. Turun. Nggak apa-apa. Sini dong. Sini turun ayo. Wah sini. Yang ini sini nggak apa-apa semuanya. Sini. Kita kompak. Saya pengen ngetes untuk Pancasila. Bisa? Bisa ya. Kecil gitu. Pancasila kecil dong itu. Ini yang kecil aja apal katanya. Paling kecil nih, paling kecil. Yang kecil. Coba kita lihat. Coba. Malu dia. Malu. Ayo sini ya. Coba saya pengen tahu. Jadi ini unik pemirsa. Saya ketika dulu ngaji salaf itu nggak kayak begini tuh malah nggak diajarin loh. Iya karena saya salaf ya. Ini masuk dalam kurikulum ini mah. Waduh. Wah ini ditonton sama ribuan ini. Ya, ratusan ribu nanti nih. Sekarang saya tanya. Ini adik-adik semuanya di sini Pancasila hafal enggak? Jawabannya gini, kecil. Pancasila hafal apa enggak? Kecil. Tangannya gini. Oke ya. Kalian di sini Pancasila hafal apa enggak? Jadi aku yang nyeting guys. Kecil. Kadrun kalah. Oke. Saya minta coba kalau memang bener-bener kecil dimulai Pancasila sampai 5 ke 5. Mulai Pancasila. Lanjut. Undang-undang. Weh, aku gak hafal ya. Lah ayo ke situ. Enggak hafal aku mah. Kalau Pancasila masih mending lah inget-inget lupa. Undang-undang. Oke, mulai sekarang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan dan perjuangan berdasarkan kemerdekaan Indonesia atas sembilan kebangsaan yang berbahagia dengan selama selesai mengatakan rakyat Indonesia bertempat di bawah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil,
saya minta minimal ada amalan dari surah apa saja silakan. Minimal surah yang ada 6 ayat aja. Silakan, yang lebih tidak apa-apa. Ada yang hafal surat apa contohnya? Surat yang Apa? Ya Anas nggak apa-apa deh, nggak apa-apa Anas. Oke coba ya, saya pengen tahu surah Anas, bacakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Keren ya. Aku malah gak hafal, masalah aku ora tau ngaji. Iya. Aku kalau nggak hafal ya mending Pak, soalnya aku kan gus-gusan. Mantep ya. Jadi pemirsa, Bentar. Masih kurang dong. apa? Sumpah Pemuda dan Proklamasi. Iya dong. Bisa? Itu harus gak usah naik. Emang Sumpah Pemuda bisa? Sumpah Pemuda bisa? Kecil men. Oke coba. Oke ya buktiin. Oke, yuk. Sumpah Pemuda, ayo. Yang ini pada keperingan supaya ono sing ora hafal berarti ya. Oke, enggak apa-apa, yang hafal silakan. Sumpah Pemuda hafal? Ya? Hafal? Oke, lakukan. Ya. Kalau yang itu apa? Mars. Mars? Atau Mars opsit dulu? Boleh? Boleh ya? Mars opsit ya? Apa? Apa? Mars opsit. Ayo. Oke, 3, 2, 1. Nyanyikan. Asa itu berikan hukumnya, putus asa itu sesat jalannya. Persatuan Republik Indonesia bernama Persatuan Republik Indonesia. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Gak usah malu-malu, ayo. Malu yuk. Syukur atas karunia-Nya, atas kita dapat limpahan ridho-Nya. Syukur atas karunia-Nya, agar kita dapat limpahan ridho-Nya. Oke, terima kasih. Hah? Jangan terlalu yang panjang-panjang. Di sini intinya saya ingin menyampaikan pemirsa bahwa ini juga spontan. Spontan, ini tidak settingan, ini tidak dibuat-buat. Yang disetting hanya ibu yang jaga ini, tuh namanya apa Pak? Yang penjaga yang bertanggung jawab di sini? Namanya? Ibu pengurus. Kita cuma setting, minta izin ke ibu pengurus. Kameranya yang benar. Nah, oke. Nah, jadi kita cuma izin dan ini spontan. Kita tadi ajak semua ke bawah. Ternyata memang dedikasi kebangsaan. Untuk adik-adik semuanya, betah nggak mondok di sini? Kemarin tuh kan isunya jelek, percaya apa enggak? Enggak. Tetep mondok. Repot. Meta provokasi tapi repot Pak. Tetep yakin. Nggak pengen pulang? Wah ya repot yang ini. Pemirsa, sing model ini repot aku rawani. Lah niatnya mondok. Jadi kemarin ada media, ada beberapa kali ndak pulang itu enggak. Ini fakta dan buktinya adalah ada. Ini yang baru muncul, yang baru 1 blok. Artinya hanya beberapa kobong atau berapa kamar ya. Hanya beberapa kamar. Itu masih ada yang di atas di sana itu. Lihatin sebentar. Itu masih ada semua tuh. Tuh kepala-kepala malah ngumpet malahan. Jangan ngumpet enggak apa-apa. Tuh masih ada yang pada ngintip di atas ya. Di jendela itu masih banyak. Ini hanya beberapa kamar saja dan ini belum semua, dan ini ada yang liburan juga ya Pak? Iya, liburan. Ada yang pulang sekitar berapa Bu?
Oh, itu ada yang datang kebetulan tuh. Oh, oke, kita lihat dulu. Ibunya dari mana, Bu? Dari Surabaya. Nganterin siapa? Anak saya. Anak? Ya. Udah berapa tahun mondok? 3 tahun, yang besar umur 10 tahun di sini. Masya Allah, ini nganter mondok lagi ke sini. Iya. Oh, sama bapaknya dia. Iya. Oke, makasih Bu ya. Aduh, pokoknya semangat Bu ya. Bu, berarti kemarin libur, nyuwun sewu, ada beberapa pulang memang. Iya. Ada beberapa pulang dan yang jauh tetap menetap di sini. Paling jauh yang mondok di sini sampai wilayah mana Bu kira-kira? Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari NTT, Jambi, Palembang, Riau. Banyak sekali. Banyak. Jadi dari luar kota, yang jauh pasti ada. Berarti artinya yang pulang-pulang ini paling yang lokal-lokal ya? Iya. Kayak se-Jawa Timur, Jawa Tengah masih agak dekat gitu. Jawa Timur, terus ada yang di Madura. Libur 5 hari. Libur yang 5 dari hari. Jakarta itu daripada diajak pulang ditunggu di sini. Ya, makasih Bu informasinya. Adik-adik masih semangat nggak? Oke, Om Arya berpesan tujuannya sangat mulia. Orang mondok itu tujuannya sangat mulia. Niatkan untuk menempuh ilmu. Mudah-mudahan nanti bermanfaat semuanya, adik-adik semua untuk agama, bangsa, negara. Jadi kita nawaitul kamtul, kita niatkan untuk niat yang sangat mulia ini supaya kita semua menjadi orang yang bisa memanusiakan manusia. Amin. Nah, jadi begitu. Jadi pemirsa, ini adalah sekilas pandangan di tempat pesantren yang ada di salah satu asrama wanita. Ini adalah santri-santri dari kecil. Minimal pembatasan berapa Bu? Sampai 4 tahun ada? 5 tahun, 4,5? Ya. Mulai dari 4,5 tahun. Jadi pondok ini ternyata kemarin yang saya negatif, akhirnya saya memahami ternyata dedikasi di sini di Sidikiyah ini adalah menanamkan kecintaan kepada tanah air. Ini dimulai dini. Tentang Pancasila itu dimulai dini. Ini fakta, teman-teman. Karena ada beberapa pondok di zaman sekarang ini juga atensi buat pemerintah, untuk BPIP, untuk Polri. Ini banyak pesantren-pesantren yang saya tidak bisa menyebutkan namanya. Ketika Pancasila aja tidak tahu, upacara aja nggak ngerti, untuk menghormati bendera nggak ngerti, apalagi menghormati para pejuang. Intinya bahwa pondok ini sangat luar biasa, ya. Oke, adik-adik semuanya semangat ya. Kita sudah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang lain. Bu, makasih ya Bu. Minta foto dong. Oke, silakan. Ayo kita foto. Monggo sama itu. Bu, sini Bu. Ayo kita ambil posisi. Foto silakan. Rapat. Yang pendek-pendek di sini, depan sini, yang pendek-pendek sini, anak-anak sini, adik-adik. Nah, ini. Nah, sini biar kelihatan. Nah, sini. Nah, ya. Ya wes, enggak apa-apa. Saya gugur enggak apa-apa. Ya wes, saya kata. Ini ya. 1, 2, 3. Ya, DP ya. DP ya, ya. Loh, wes otomatis dibantu Mbak itu ya. DP. Jaya! DP untuk Indonesia Raya! Wah, mantap, luar biasa. Oke, sudah? Ambil gambarnya, oke. Udah ya, yang semangat semuanya ya pokoknya ya. Merdeka! Merdeka! Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Ibu mana Ibu? Ibu penjaga apa? Ini. Bu, terima kasih nggih. Nggih, mohon doanya. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan anak bangsa. Amin. Nggih. Bu, ayo Bu. Jadi ini spontan, kita investigasi fakta ya. Kita pengen tahu aja gitu loh. Ada orang bilang begini makanya kita buktikan. Aduh, Pak Agus mana tadi? Ini Pak Agus. Habis ini kemana Pak? Aku keringetan Pak. Ngeri Pak aku, siapa banget ini dredeg Pak aku Pak. Aku sampai ndrodok, aku kok bisa anak-anak santri. Ngeri. Jadi nggak cuma dedikasi agama,
kebangsaan. Saya 3 stansa, mestinya apa anak tadi? Ya. Oh, nanti di laki-laki. Yang laki-laki mana? Iya, iya. Oke, silakan ya. Kita ke laki-laki dulu. Laki-laki dulu. Cek nanti. Pemirsa, kita coba lihat yang laki-laki di pesantren pria di asramanya. Ada asrama sendiri karena jaraknya sangat jauh. Dari putra sama putri jauh. Kalau jalan juga lumayan capek nih. Jangan lupa ya di-share ya. Di-share, dibagikan ya. Tolong hargai keringat saya ini. Ya, waduh, ya Allah Gusti masa enggak dihargai. Ya. Nak sing ngeyel-ngeyel tak banting HP ku malan. Cung ngeyel. Ya. Ada korek enggak? Rokok mana? Rokok ya? Tolong dibagikan dalam perjalanan. Kita menuju ke asrama putra ya. Ke asrama putra guys kita. Masya Allah luar biasa. Saya pikir kemarin ini aliran apa gitu loh di Pondok Siddiqiyah ini aliran apa? Saya itu bertanya-tanya gitu loh. Seperti apa? Kok Setiap dinding ada tulisan-tulisan itu. ini loh kok kayak begini kan menyaingi saya. Saya ini udah sok NKRI gitu loh. Ternyata saya di sini malah harus belajar. Ada yang lebih NKRI. Iya, ternyata ada yang lebih NKRI guys daripada saya. Saya ini udah abnormal, sok NKRI banget loh padahal. Ternyata saya di sini harus belajar. Wah, ini simbol-simbolnya NKRI semua ya. Bendera di mana-mana juga merah putih, itu ada bendera merah putih. Ya. Di setiap komplek di sini juga bendera merah putih. Ada bendera-bendera yang panjang itu hanya untuk ini ya. Tiang listrik aja bro, tiang listrik saja itu merah putih, lihat aja. Telkom. Telkom ya, ini tiang Telkom saja ini merah putih gitu. Ini sangat sangat keren, jauh sekali nih. Perempuan sama. Loh, ini yang kemarin waktu kita masih di sisi samping saja kemarin ini. Waduh sampai sekali ya Allah. Kemana ini Pak? Ini masuk sini? Oke. Lah ini tempat apa? Udah mulai? Ini tempat pendidikannya. Pendidikan. Oh, seperti kayak MI gitu ya. Ya. Budayakan hidup bersih. Yes, setuju. Ya. Kalau kantor THGB Siddiqiyah ini apa? Ya ini pendidikannya. Tarbiyah di Gunung Bendang, Bang. Oh, pendidikannya di sini. Kalau asramanya di mana? Asramanya di mana, Pak Gus? Ini kok pintunya pendek nih, kenapa ini? Ini kan baru diuruk. Ini sebenarnya di bawah. Oh. Ini kan pagar ini. Ini sebenarnya dulu itu di bawah. Oh. Ini dia naik. Dinaikkan. Masuk itu, kan di bawah. Ini tembok kan tinggi kan dulu. Ini ambles ya? Bukan ambles. Ini yang ditinggiin. Iya, ditinggiin. Karena ini ditinggiin makanya jadinya seperti ini. Seperti ini. Nanti mungkin perombakan akan dibangun lagi tinggi ya. Iya. Oke, yuk kita masuk. Nah, ini kan tinggi semua, gelap semua. Oke. Wah. Mana asramanya ini, Pak? Jauh banget ya, Pak? Terus ya, lurus terus ya asrama ya? Itu asramanya. Oh, itu sekolahan-sekolahan juga itu sana. Oh, jadi luas ya, pemirsa. Ini luas sekali. Itu juga tempat sekolahan-sekolahan ini. Ini juga tempat sekolahan. Jadi sangat ya. Tuh ya, sana sekolahan-sekolahan. Di sana itu sekolahan-sekolahan. Ya. Ternyata ada perpustakaan juga ini. Ini ada perpustakaan ini. Iya, perpustakaan. Ya, ini perpustakaan Tarbiyah Hifdul Ghulam wal Banat ini di sini. Nah, ini perpustakaan ya. Oke, bisa dilihat. Nah, ini adalah perpustakaannya. Oke, kita lanjut lagi, kita gerbek lagi untuk kita gerbek yang di asrama laki-laki pria ya. Terpaksa saya harus matiin rokok karena saya harus menghormati santri-santri laki-laki biar saya nggak dijadikan contoh yang buruk gitu ya.
Assalamualaikum. Ah ya. Ini berarti Asrama Putra. Anda sebagai Pengurus di sini. Anda sebagai pengurus di asrama yang Putra. Namanya siapa? Muhammad Soleh. Muhammad Soleh. Jenengan? Rohanda Barul Bilah. Oh, kok belum dapat gelar Gus? Aku wis untuk gelar Gus-Gusan loh. Ayo monggo. Mas. Masuk. Oh, di sini Mas ya. Oh iya. Kalah gelarku, apik gelarku. Cementingan Gus-Gusan. Ora masalah. Oh, jos. Kalau ini asli nih ya. Assalamualaikum. Umur kamu berapa? Umur kamu berapa? Umurnya berapa? 10 tahun. 10 tahun. Mondoknya udah lama belum? Sudah. Terus diajarin tanah air enggak? Cinta tanah air gitu. Pancasila udah belajar belum? Sudah. Pancasila apal enggak? Kamu apal enggak Pancasila? Kamu belum, baru belajar. Pancasila apal enggak? Ada enggak anak-anak yang Pancasila apal? Hafal? Coba kamu sini. Kamu coba sini, coba aku pengen lihat. Coba kamu amalkan Pancasila. 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 Ya. 1. Kerakyatan yang dipimpin oleh Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan kemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah itu, nggak ada lagi. Tepuk tangan. Kamu umur berapa dek kok pinter? Umur berapa? 8. 8 tahun? Baru hidup 8 tahun? Om udah 40, udah lama. Om hafal enggak? Enggak apa. Tapi dulu hafal. Wis lali. Aku tak belajar lagi di sini berarti. Ya. Ini yang gede. Kalau yang gede jelas ngelotok no anakku. Yang kecil-kecil. Undang-undang. Coba. Sok sini ayo silakan. Ah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, keren. Aku gak hafal, mulai sedih aku. Undang-Undang Dasar 1945. 45. Oh, 45. 65 apa 45? 45 ya? 65. Menjelaskan bahwa makanya kita harus belajar di sini. Ternyata guys, saya yang so NKRI ternyata lebih NKRI di sini. Artinya saya harus banyak belajar di sini. Dan inilah cerminan pondok pesantren yang sebetulnya ini harus dijadikan contoh. Setuju nggak? Ya, jadi ini berbeda sekali dengan persepsi saya yang kemarin bahwa ini seolah-olah sebuah ajaran aliran yang seperti apa. Ternyata alirannya Anda semuanya bisa lihat seperti ini. Ini adalah salah satu asrama putra. Sebagian ada yang pulang apa? Ada yang pulang juga. Oh, gitu. Coba kita ikut ke sini kamera. Kamu dari mana? Hah? Magelang. Kamu? Mojokerto. Malang. Surabaya. Lampung. Lampung daerah ndi?
Daerah di Lampung. Wah, nyebrang laut. Aduh temen, wah mikirnya dari Laran, dah Senyong. Ih mana? Surabaya, kamu? Hah? Wah mau diari kena Lampung mana? Lampung ya, oke terus? Madiun, Lampung. Aku kalau nanya satu-satu capek guys. Ini aja wis gembrojos aku, wis gemeteran. Oke gini aja deh, saya minta di sini coba menyanyikan lagu Indonesia Raya bareng, ayo. Indonesia Raya, coba. Ya? Oh, di mana? Oke, di sana yuk. Yuk, biar kelihatan semua ya. Aduh. Guys, ini tentang Sidikiyah ya, guys. Ini tentang Sidikiyah. Ya. Ya, ini spontan ini, spontan. Oke. Itu wah, tulisannya kaligrafi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnal jinna opo kayak tulisannya ramudeng aku. Khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Pinter kan? Aku malah nggak bisa. Padahal aku Gus loh. Iya. Pinter-pinter di sini guys. Hah? Dan dia adalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya lali aku. Apa mau ulangi? Dan dia adalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Keren, aku malah ramudeng. Coba lagu Indonesia Raya. Aku pengen lihat seperti apa. Aku soalnya udah lupa. Ayo silakan. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang keras. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, lautnya, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah putihnya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri menjaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah tandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
Oke, terima kasih, Masya Allah. Ini jadi begini pemirsa, ini lagu sebentar saya tadi agak tercengang. Ini lagu Indonesia Raya yang ada lagu apa namanya itu sambungannya? Igas Tansa. Sini. Itu Igas Tansa. Igas Tansa itu apa? Indonesia Raya itu kan yang dikenal oleh orang-orang awam, orang-orang umum. Kan hanya dikenalkan satu stansa. Oke, terus? Nah, sedangkan di sini diajarkan langsung oleh sang guru Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti. Indonesia Raya itu sebenarnya ada 3 stansa. Nah, maka mulai sejak dari dini, sejak dari kecil, anak sudah diajarkan Indonesia Raya secara 3 stansa. 3 stansa. Jadi yang Indonesia Raya itu adalah universal pada umumnya. Oke, hanya satu stansa. Penjawatan yang sama 3 itu. Berarti ya, Masya Allah. Ngene bro. Wes toh, aku banyak belajar di sini ya jadinya. Manuto. Wes. Jadi begini pemirsa, manuto karo aku, penak. Wes toh. Ket biyen menang terus ora tau kalah ki piye. Penak apa ora? Manut karo aku penak apa ora? Penak. Terima kasih ya. Pokoknya semangat ya. Niatkan sekolah di sini, nyantri di sini ini sebuah niat yang mulia. Nanti mudah-mudahan kita semuanya menjadi santri yang kelak akan bermanfaat untuk agama, bangsa, negara. Amin. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yel dulu, lupa. Yel, silakan. Ayo yel. Yel dulu. Ayo Giben ya. THGB itu ya. Semuanya THGB. Agak sedikit kehilangan ini pemirsa. Jadi begitu pemirsa. Ini sudah 1 jam. Sebentar saya mau istirahat sebentar karena keringetku gembrojos. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Ini jauh sekali dari harapan pemikiran saya kemarin tentang yang namanya Sidikiyah itu seperti apa. Ternyata hari ini saya menyaksikan dan saya bisa ikut belajar di sini. Ya. Aduh, ini saya duduk di sini dulu karena saya sangat udah lelah. Di sini Pak Gus. Saya sangat lelah sekali soalnya. Izin duduk sini dulu. Saya ditemani sama Pak Gus ini. Ya, jadi pemirsa karena ini sudah 1 jam ini Pak, saya sangat terima kasih banyak. Saya harus undur diri dulu. Saya kayaknya udah cukup ya tentang apa itu ada simbol-simbol, saya jadi banyak belajar, saya tidak bisa ngomong apa-apa Pak Gus. Saya sangat berterima kasih banyak, artinya mudah-mudahan ini menjadi manfaat, ini menjadi penguat. Artinya ketika ada sesuatu hal yang tidak baik, sesuatu hal yang ini tidak baiklah untuk dipukul secara rata. Inilah banyak pesantren salah satu di Indonesia. Jadi Indonesia ini memiliki salah satu pesantren yang dimiliki oleh negara, dimiliki oleh NKRI. Ya, ini salah satunya adalah Sidikiyah. Saya berprinsip begini teman-teman, saya tidak peduli apa agamamu, apa madhabmu, apa aliranmu, ketika semuanya hadir untuk negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu kewajiban kita sesama warga negara Indonesia harus saling support, harus saling mendukung, saling mendoakan, karena ini juga kita belajar agama memang didikasi dari pesantren seperti ini. Dan ini sangat luar biasa, karena saya ingat waktu dulu saya nyantri, waktu saya dulu mondok salaf ya zaman dulu itu tidak diajarkan yang semewah ini, artinya tidak semewah ini, artinya di dunia pendidikan, di dunia pesantren, dimanapun pesantren di seluruh Indonesia banyak sekali pesantren, seperti ada Tebuireng, ada Jombang, Darul Ulum, Tambak Beras, terus yang di Kediri itu Lirboyo, apalagi itu adalah pusat-pusat ilmu saudara. Ada lagi yang di Gontor itu, masya Allah ya. Jadi ini kita jangan sampai ketika melihat sesuatu, publik disajikan sesuatu dan itu adalah katakanlah oknum ya. Di semua sektor pasti ada oknum. Di negara, di pemerintahan, ketika pemerintah ada yang korupsi, masa pemerintahnya mau dibubarin? Artinya kita selalu mengapresiasi Polri, terima kasih, terus Kemenak, Menteri Agama ya Pak, terima kasih banyak. Baru-baru ini juga Pak Jokowi ya menyinggung tentang Sidikiyah. Alhamdulillah, wis manut karaku penak-penak. Pak Jokowi menyampaikan Sidikiyah bagian daripada rakyat.
dan rakyatnya Pak Jokowi. Itulah seorang ulil amri, itulah seorang pemimpin, itulah seorang umarok. Memang harus bisa mengayomi, harus melihat panjang kali lebar dari segala semua sektor. Itulah seorang pemimpin. Maka kemenangan ini adalah kemenangan kita semuanya. Bahwa jangan kamu coba-coba untuk memframing bahwa pesantren, dunia pendidikan ini jelek, ya, karena dunia pesantren, dunia pendidikan, ya khususnya pesantren ini sudah banyak mencetak generasi anak bangsa yang berakhlak, yang beradab, yang berbudi luhur dan mencintai terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu Pak Gus, ada yang bisa disampaikan, monggo, sebelum saya tutup. Sekilas begini, jadi beliau itu mengajarkan ada dua hal yang beliau sebut jati diri bangsa, ya, yaitu manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Pada kesempatan yang lain beliau dawuh manunggalnya kesadaran beragama dan bernegara. Jadi dalam konteks ini menurut Sang Mursyid, orang tidak cukup hanya sadar beragama, tapi orang juga tidak cukup hanya sadar bernegara. Beliau mengharapkan dua-duanya harus manunggal antara kesadaran beragama dan kesadaran bernegara, antara keimanan dan kemanusiaan. Nah, disinilah maka kenapa di pesantren ini, ya, yang tadi sudah kita panjang lebarkan, karena dari torekohnya itu sejak awal yang pertama adalah sanggup bakti kepada negara Republik Indonesia, baru yang poin ke-6 sanggup cinta tanah air Indonesia. Maka di sini kemudian pendidikannya memang mengajarkan itu, kesadaran beragama dan kesadaran bernegara. Wujudnya anak harus hafal Pancasila, Undang-Undang Merah Putih. Artinya apa? Ini kita tanamkan sejak kecil. Jadi saya masih ingat zaman dulu orang mondok di sini itu bangun tidur itu setelah sholat subuh, ya, sebelum beraktivitas itu diajak membaca Ikrar Santri, diajak membaca Pancasila, termasuk undang-undang. Sudah ditanamkan dari sudah dini, ditanamkan ya? Sejak dini, sejak kecil. Karena filosofinya yang beliau sampaikan hubul waton, hifdul gulamis sogiri, yaitu mengukir atau mendidik anak sejak kecil itu ibarat mengukir di atas batu, sulit, tapi kalau sudah terbentuk akan kuat. Nah, mendidik anak yang sudah dewasa bak mengukir di atas air, ya, kayaknya masuk gitu, tapi dia akan mudah hilang. Nah, untuk itulah di sini itu anak-anak usia 4 tahun, 5 tahun sejak kecil itu memang dididik tentang dua kesadaran itu, kesadaran beragama dan kesadaran bernegara. Begitu Mas Arya. Ya, terima kasih. Oke, pemirsa, saya mau minta izin, boleh Pak Gus? Saya mau marah-marah, sudah lama nggak marah-marah semenjak sini. Ya silakan. Gak apa-apa ya, kita marah-marah sedikit sebentar. Hei, makanya lain kali kalian itu tuh yang bener gitu loh. Jangan ketika ada tikus masuk rumah, rumahnya dibakar, kamu ikut-ikutan bakar. Harusnya tikusnya digebuk dong. Nggak usah seperti itu. Kamu framing-framing pesantren, kamu framing-framing pondok di seluruh Indonesia seolah-olah jelek. Kalian akhirnya yang awam ke doktrin memondokin anaknya takut. Jangan seperti itu dong. Kebiasaan kalian itu. Tak banting tenan HP ku kok. Wong kok wes to manut karo aku. Penak. Oke, teman-teman, gitu aja. Udah Pak Gus marahnya. Udah ya. Pak, udah gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.